Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu semuanya. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan untuk Bapak Ibu semua dan kita ya. Amin. Nah, untuk video kali ini kita akan mendemokan bagaimana cara yang lebih mudah untuk mendapatkan atau men-setting sumbu Z di Fanuc OITF atau software Rena di sini menggunakan cara yang lain selain dengan cara yang di part 2 video yang sudah saya buat. Kalau video part 2 kemarin itu atau part 2 sebelumnya kita men-setting sumbu X dan sumbu Z nya berdasarkan acuan benda kerja Bapak Ibu. Ini saya buka dulu covernya, dimana kalau misalkan untuk sumbu X nya di sini ya, yang sumbu X nya di sini katakanlah kita men-setting sumbu X dengan tool nomor 1, maka tool kita panggil nomor 1, kemudian spindle kita putar, kemudian toolnya ini kita sayatkan ke benda kerja, kemudian hasil sayatannya itu misalkan diameter berapa kita ukur, kemudian kita bisa masukkan di sini X diameter yang diinginkan atau diameter pengukuran, kemudian kita bisa menekan tombol measure. Ini adalah cara kita men-setting sumbu X nya. Sedangkan kalau kemarin yang men-setting sumbu Z nya, di sini kita harus tahu dulu permukaan benda kerja dengan permukaan caknya di sini atau permukaan jauhnya Bapak Ibu ya. Dia jaraknya berapa? Dengan kata lain kita harus melihat di material setting. Nah, kita harus memperhatikan nilai L3 di sini, di mana L3 di sini adalah 103. Maka sekarang panjangnya di sini adalah jarak 103 itu adalah jarak dari titik jauhnya di sini ke terhadap titik permukaan benda kerja. Nah, ini yang harus kita hitung di sebelah sini Bapak Ibu. Yang intinya adalah toolnya akan masuk ke sini, istilahnya memfacing ya, kita facing benda kerja, kemudian hasil facingnya itu kita ukur jarak hasil facing terhadap jarak awalnya itu jaraknya berapa, kemudian nilai jaraknya facing ke terhadap caknya di sini kita bisa masukkan di kolom Z, misalkan Z berapa gitu, kemudian kita tekan measure Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang lain, menggunakan perintah ini atau menggunakan alat ini Bapak Ibu, menggunakan Z setter. Di mana Z setter di sini ada 5 bagian ya Bapak Ibu ya. Ini saya tutup dulu, ini saya minimize dulu. Di sini kalau kita lihat, ini kalau dia posisinya berputar seperti ini, katakanlah saya mau putar spindlenya misalkan. Ketika ini putarannya spindle aktif, maka auto mode dan spindle rotasi can press, yang artinya dia tidak akan berfungsi ketika spindlenya nyala Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan di sini kalau modenya adalah pertama spindlenya berputar, atau mode auto atau mode MDI ketika benda kerja sedang berputar. Sehingga kita reset dulu. Maka kita bisa aktifkan metode atau tool setting display state-nya di sini. Nah, syaratnya juga posisi toolnya ini harus posisi referensi dulu Bapak Ibu ya. Kita referensi dulu mesinnya, zero referensi, kemudian X positif, kemudian Z positif, sehingga kalau kita masuk di pos, kemudian di all di sini mesinnya sudah X0 dan Z0. Di sini juga sudah ada nyala ya lampunya, di mana X originnya sudah tercapai dan Z origin juga sudah tercapai. Nah, caranya bagaimana? Saya ingin titik nolnya di sini misalkan Bapak Ibu. Ya, misalkan di sini. Maka kita ubah dulu benda kerjanya ini sama dengan permukaan sama dengan permukaan caknya. Dimana kalau kita lihat di sini tombol tool setting display state-nya, kalau yang di sini yang pertama di sini adalah menghilangkan atau mereset ya, atau mereset Z setter-nya. Kemudian yang nomor 2, Z setter berada di ujung benda kerja. Kalau yang nomor 3, maka Z setter berada di caknya yang di bagian belakang di sini. Kemudian yang nomor 4 di sini adalah akan ada semacam garis di mana titik X0-nya berada di sebelah sini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah tool arm-nya ini. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita memprogram otomatis Bapak Ibu ya. Biasanya seperti itu. Baik, yang akan kita gunakan adalah yang nomor 2 di sini, di mana Z setternya ada di ujung benda kerja. Nah, karena kita harus atau kita ingin nolnya itu berada di ujung jauhnya di sini ya Bapak Ibu ya, maka tentu saja
Z setternya ini bukan di permukaan benda kecil yang paling ujung di sini, tetapi di ujung cakna di sini. Nah, logikanya adalah berarti benda kecilnya di sini kita mundurkan terus sehingga permukaan paling ujung benda kecil rata dengan permukaan jauhnya. Artinya kita pendekkan dulu sementara benda kecilnya ini supaya toolnya ini rata dengan jauhnya. Kita masuk di sini dulu di material setting, kemudian misalkan saya gunakan new material, misalkan panjangnya di sini saya buat saja 10 misalkan saja, atau 20 lah, 20. Maka kemudian yang di L3 di sini berarti kita buat 0 Bapak Ibu ya, sehingga permukaan L3 di sini sama dengan permukaan jauhnya. Jadi panjangnya bebas ya, asalkan dia bisa masuk ke sana. Kemudian L3 nya ini kita masukkan 0, sehingga yang tercekam adalah sama dengan panjang benda kecilnya string. Jadi L1 adalah 20, jadi dia masuk ke 20, kemudian panjang total benda kecil adalah 20, atau Bapak Ibu ubah bebas-bebasnya ya. Kita klik apply dulu. Nah, sekarang permukaan benda kecil dengan permukaan caknya dia adalah sama Bapak Ibu, atau dia permukaannya adalah Z0. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita bisa pilih yang nomor 2. Kita tutup dulu. Kita reset dulu ya. Kemudian kita pasang yang di nomor 2. Nah, sehingga ujung Z setter dengan yang paling bawah di sini adalah jaraknya 50 terhadap jauhnya. Ya, ini yang akan kita measure Bapak Ibu ya. Jadi kita sentuhkan toolnya ke sini, kemudian kita langsung masuk ke sini dan kita isikan Z50 measure. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya yang untuk di sini untuk setting sumbu Z yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah di offset, kemudian di worknya ya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu setting apapun, setting tool, kemudian setting benda kerja, atau setting X, kemudian setting Z di toolnya, pastikan Bapak Ibu mengenolkan semua ekstensi dan G54 nya ya Bapak Ibu ya, atau di G5 yang nanti Bapak Ibu akan gunakan. Katakanlah di sini ekstensinya di sini ada angkanya, misalkan seperti ini. Katakanlah di sini ekstensi kemarin telah -1 ya, input, kemudian yang kemarin ini sini guys adalah Z-nya katakanlah 102 titik, kemudian saya tekan input. Apa yang terjadi? Maka ini akan masih aktif Bapak Ibu ya. Ketika kita menyentuhkan di sini, maka dia akan mengkalkulasikan berdasarkan G54 dan ekstensinya di sini. Jadi seperti itu. Kita coba saja dulu. Pertama, saya masuk di mode MDI, kemudian saya panggil tool nomor 2 misalkan, program T202, kemudian saya tekan insert, kemudian saya tekan cycle start, sehingga kalau saya masuk di sini atau kita bisa lihat di status yang pojok kanan bawah, dia sudah di T nomor 2 sekarang. Kita animasikan dulu, kemudian saya gunakan mode rapid, saya majukan seperti ini, saya turunkan sedikit. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya panggil top view, saya geser sedikit, kemudian saya akan sentuhkan ke sebelah sini. Nah, seperti itu misalkan. Kemudian saya gunakan yang jok saja, kemudian saya kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita tekan, nah ini dia akan nyala Bapak Ibu. Tujuannya adalah kita akan menekan sampai dia nyala. Ya, kita ini sampai dia nyala. Artinya menekannya adalah secukupnya. Ketika dia sudah nyala seperti ini, maka ini sudah selesai ya. Tapi kan kalau kita gunakan jok, kita nggak tahu nih dia gerakannya itu berapa mili ya. Kita tidak bisa atur gerakannya itu berapa mili. Karena itu untuk menyentuhkan di sini kita akan menggunakan metodenya adalah mode handle Bapak Ibu. Ya, kita masuk di sini dulu sebentar. Kemudian kita gunakan handle. Di handle di sini ada eretan seperti yang biasa ya. Ini bisa kita putar semau kita seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan scroll bawah dan scroll atas. Kalau scroll atas dia akan berputar berputar ke arah plus ya. Kalau dia ke arah atas, kalau kita scrollnya ke arah, kita arahkan ke arah atas, maka dia nilainya plus. Kalau kita putar atau kita geser ke arah bawah, maka dia akan berputar ke negatif. Dan di sini juga ada potensionya, apakah kita 1 mikron, 10 mikron, dan 100 mikron. Kemudian ada sumbunya juga, ada X dan juga ada sumbu Z. Kita gunakan sumbu Z dulu dan kita aktifkan coba yang di post dulu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini sekarang. Ya, sekarang kita bisa melihat yang di sebelah sini. Di sini ada mesin, nilainya adalah Z
min 460 sekian. Kemudian saya masukkan di Z, kemudian saya tekan 100 dulu misalkan, ini kan saya majukan. Nah ini kan ketika saya scroll satu kali jalan, dia sudah bergerak 0,1 ke arah sana Bapak Ibu. Ini kita turunkan dulu ke nomor 10 atau ke X10, saya naikkan dulu. Nah ini kan ketika dia naik, dia sudah mati lampunya. Kemudian saya putar lagi sampai dia nyala seperti ini ya. Artinya kita sudah maju sebesar 10 mikron Bapak Ibu. Kemudian kita turunkan lagi, kita buka sampai dia tidak nyala seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian kita tekan satu kali putaran ke arah bawah di scrollnya. Nah ini ya, maka sekarang jaraknya di sini adalah 50 mili terhadap permukaan jauhnya di sini. Nah ingat ya Bapak Ibu ya, sekarang di sini di mana offsetnya di sini ada jarak -1 kan, kemudian di Z-nya di sini ada jarak sekian. Kalau saya masukkan di offset, kemudian saya masuk di offset lagi di geometri tentu saja, kemudian di sini tool nomor 2 saya tulis sekarang Z adalah 50. Kenapa kok 50? Karena ingin 0 Z nya berada di sini, dia masih berada di sebelah kanan daripada Z0, maka nilainya adalah plus 50 Bapak Ibu, 50 titik. Kemudian saya tekan measure, maka dia adalah nilainya sekian ini. Nah nilainya ini adalah pertambahan antara yang tadi itu 102 ditambah 1 di sini. Kita coba ya, sekarang ini kita nolkan dulu, 0 input, kemudian kita ulang lagi, kita masuk di offset lagi, kita masukkan sekarang di sini. Kalau saya tekan Z 50 titik, kemudian saya tekan measure, dia akan berubah lagi Bapak dia. Jadi intinya adalah yang di offset di work di sini ini berpengaruh terhadap setting tool kita Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pensettingan, pastikan G54 atau G5 berapapun yang nanti Bapak Ibu pergunakan, pastikan nilainya 0 semua. Begitu di sumbu X maupun di sumbu Z. Begitupun juga dengan yang extension sini. Nah di sini kalau tadi adalah -1, nilainya adalah sekian, 35, sekian. Tadi kalau saya buat di sini, saya nolkan saja yang ekstensinya di sini. Saya buat 0 input, kemudian kita ulang lagi, masuk di offset, di geometri saya tekan Z adalah 50 titik, di mana panjang 50 adalah panjangnya tool yang di sini terhadap caknya yaitu 50, kita tekan measure, maka dia akan berubah Bapak Ibu. Jadi intinya adalah offset work sebelum kita melakukan pensettingan benda kerja atau setting tool ini, pastikan ekstensi dan G54 nya kita pastikan 0 dulu. Jadi inilah cara kita men-setting sumbu Z di tool berdasarkan pakai bantuan Z setter di permukaan caknya. Nah di sini tool nomor 2 sudah selesai ya, kita mundurkan sedikit, kita pakai rapid saja, mundur, naik, kemudian kita panggil dulu yang nomor selanjutnya. Misalnya saya akan panggil ke nomor 1, NDI program T101, insert cycle start. Ini kita minimize dulu sebentar, kemudian saya gunakan rapid lagi, masuk ke sini. Oh ternyata tidak ada. Oke, kita mundurkan sedikit, kita set, kemudian kita turunkan sedikit. Nah kita sekarang akan sentuhkan lagi ke posisi sini Bapak Ibu ya. Kita pakai saja jok, ini saya besarkan misalkan, kemudian saya majukan seperti ini. Nah dia sudah nyala. Sekarang kita rubah pakai modenya handle, kemudian kita gunakan yang 100 dulu ke Z. Ini saya buka lagi seperti itu. Nah ini kita putar sedikit sampai dia nyala satu kali. Nah seperti ini, kemudian kita turunkan ke 10, buka sampai dia nggak nyala. Kita masuk di pause saja dulu. Nah ini sudah nggak nyala, kita turunkan ke 1 kali, kita putar 1 kali sampai dia nyala. Nah seperti ini. Jadi jarak tool, ujung tool terhadap permukaan caknya ada jarak 50 mili. Kita masuk di offset lagi, kemudian expand offset, pastikan kita memilih yang di geometri ya. Kemudian kita arahkan ke Z nya di sini. Misalkan ini kan sudah ada angkanya nih, saya buat 0 dulu. Kemudian saya tekan Z, jaraknya adalah 50 titik, kemudian kita bisa tekan measure Bapak Ibu. Oke. Berikutnya adalah kita akan men-setting men-setting tool yang lain.
Misalkan saya akan menggunakan tool yang nomor 3 sekarang. Oke, saya masukkan rapid dulu, saya naikkan, kemudian saya panggil programnya MDI program T303, insert, cycle start, kemudian kita bisa gerakkan Bapak. Ini tool yang berikutnya adalah pahat alur ya. Ini saya gunakan rapid saja, dia maju sedikit, turun seperti ini. Kemudian saya gunakan jog, saya majukan sampai dinyala seperti ini. Kemudian kita pakai metode atau modenya handle, saya gunakan yang 100, saya buka sampai dia nggak nyala seperti ini. Kita panggil ke 10, nyala, kemudian kita ubah ke 1, buka dulu, kemudian maju. Nah seperti ini. Maka jaraknya ujung tool nomor 3 terhadap permukaan jaknya adalah jaraknya 50. Kita masuk di sini, offset, kemudian pastikan kita memilih yang geometri. Kita arahkan di nomor 3 sekarang. Kita masukkan Z adalah 50 titik dan kemudian kita tekan enter Bapak Ibu. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Berikutnya adalah kita akan gerakkan atau kita panggil tool yang berikutnya. Z 50 titik enter. Oke, sama. Kemudian kita masukkan di rapid lagi, kita buka, kita naikkan, kemudian kita panggil tool nomor berikutnya. 1, 2, 3 sudah selesai, sekarang kita panggil yang nomor 4. Ini kita nolkan dulu saja. Jadi yang untuk X di sini kenapa kok 0? Kalau Bapak Ibu menggunakan bor ya, bor center, katakanlah bor apapun, ketika Bapak Ibu ingin X-nya benar-benar 0, maka di sini harus diisikan 0. Ketika kita panggil X0, maka dia akan pas di titik senternya benda kerja Bapak Ibu. Jadi untuk X0 ini sama dengan titik 0 toolnya berada di X0 benda kerjanya seperti ini. Jadi semua tool bor ya seharusnya di X di geometri offsetnya harus 0 Bapak Ibu. Sekarang kita panggil nomor 4, MDI program T404, insert dan cycle start toolnya ini. Kemudian saya gunakan rapid, saya mundurkan dulu sedikit ke arah X, kemudian kita arahkan atau kita pakai modenya jog, kita tekan spin sampai dinyala. Kita kemudian ke handle, ini saya 100, saya buka sampai dia nggak nyala spin ini. Kemudian kita ubah ke 100 ke 10, kita buka lagi, kemudian kita tekan sampai dinyala, kita ganti ke 1, kita buka dan kita buat 1 nyala spin sampai nyala spin. Masuk di offset. Sekarang kita masukkan Z-nya adalah 50 titik. Ya, jadi intinya adalah kita harus selalu pakai titik Bapak Ibu ya. Kalau di Fanuc di sini, kalau tidak ada deklarasian titik, maka Z-nya dianggap mikron. Kita coba saja ya. Misalkan ini kan tadi kan Z 50. Kalau tanpa titik, saya tekan laser, maka dianggap mikron dia Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi harus ada deklarasi titiknya. Z50 titik laser. Ini nomor 4 sudah selesai. Sekarang kita akan panggil nomor 5. Ini saya nolkan dulu. Kemudian kita bisa masukkan rapid, buka X dan Z nya, kemudian kita panggil toolnya. Masuk di MDI lagi, program, kita panggil T505, insert dan cycle start. Kemudian ini saya minimize, saya masuk ke rapid, kemudian saya gerakkan ke X dan Z nya. Dan ini sekarang kita akan men-setting pahat ulir. Ini turun sedikit, terlalu turun, ini saya naikkan sedikit ya. Nah, kita untuk pahat ulirnya disarankan kita men-setting di ujung sini saja Bapak Ibu ya, jangan di titik tengah toolnya. Kenapa kok seperti ini? Karena kalau misalkan kita akan setting di titik sini, ketika dia ada ulir bertingkat seperti itu, takutnya yang di sini kan masih ada jarak nih. Jadi jaraknya di sini nanti akan khawatir kena dinding ulirnya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa gunakan Z ini atau permukaan paling ujung toolnya di sini sebagai Z0 toolnya. Sehingga kalau misalkan ada dinding,
dia itu antisipasinya adalah dari sini Bapak Ibu, bukan dari sini, sehingga dia posisinya lebih aman. Jadi tentu saja disarankan di titik yang paling ujung di sini untuk Z0 nya, khusus untuk ulir. Sekarang kita akan gerakkan ke sumbu Z sekarang. Nah, ini sudah nyala, kita ganti ke handle, kita masukkan ke 100, kita buka sampai dia nggak nyala seperti ini. Kemudian kita rubah ke 10, kita masukkan sampai dia nyala seperti ini. Kemudian kita buat ke 1 dan kita tekan sampai dia nyala seperti ini. Beratnya adalah 50 dari cak. Sekarang kita masuk di offset, masuk di kolom Z di tool nomor 5, kemudian kita masukkan Z50 titik, measure lagi. Ini sudah selesai. Sekarang kita mundurkan, rapid, mundur, naik. Sekarang kita panggil yang nomor 6. Ini saya nolkan dulu. Kemudian kita panggil tool nomor 6, MDI, program T606, insert, dan cycle set. Sekarang tool nomor 6 ini adalah bor lagi ya, tapi diameter 18. Dan kita pakai yang rapid, mundur sedikit ke X sekarang dan ke Z. Nah, ini harus hati-hati ya, kita gunakan jog saja sampai dia nyala Bapak. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kenapa ini kok ada seperti ini, atau kita coba referensi dulu ya, referensi X, Z, kemudian saya gunakan rapid, masuk ke sana, kemudian saya turunkan. Kita pakai jog sekarang. Saya maju ke arah X dan saya akan gerakkan. Nah, ini kan sudah nyentuh Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan toolnya tidak nyentuh, Bapak Ibu referensi dulu ya. Referensi kemudian diulangi mulai dari awal. Kita pakai handle sekarang. Z-nya di sini saya gunakan ke 100, saya buka sampai dia nggak nyala. Nah, seperti ini. Kemudian saya ke 10 dan ini kita gerakkan sampai nyala. Kemudian 1 kita buka dulu dan kita turunkan sampai dia nyala seperti ini. Oke. Offset nomor 6. Berarti sekarang Z panjangnya adalah 50 titik. Kemudian kita tekan measure, ketemu sekian. Kemudian rapid, saya mundur, naik. Sekarang kita panggil tool yang berikutnya adalah tool nomor 8. Kita masuk di mode MDI, program T808, insert, cycle start. Kemudian kita bisa turunkan pakai mode rapid, kemudian ke sini. Sekarang kita gunakan modenya jog dulu dan kita sentuhkan toolnya. Ini kemudian handle saya buat 100. Ini kita buka dulu sampai dia nggak nyala seperti ini ya. Kemudian kita gerakkan ke 10, kemudian kita majukan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir adalah 1. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang jaraknya tool nomor 8 ini adalah 50 dari jaknya. Kita masuk di offset, masukkan di sini, kita nolkan dulu saja. Kemudian kita masukkan Z adalah 50 titik dan kita bisa tekan measure Bapak Ibu. Baik, jadi semua toolnya sudah tersetting ya untuk Z-nya. Kemudian kita bisa jalankan programnya. Untuk menjalankan programnya juga sama ya. Kita bisa rapid dulu. Ini kita mundurkan, kemudian saya zero referensi saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melepas Z setternya di sini, Bapak Ibu tinggal tekan di sini, kemudian tekan yang nomor 1 atau yang paling atas ini, sehingga benda kerja Z setternya sudah hilang sekarang. Sekarang kita ganti benda kerjanya. Kita masuk di material setting, ukuran yang tadi yang sebelumnya yaitu diameternya 50, panjang totalnya adalah 152, kemudian yang dicekam atau keluarnya ini mau berapa misalkan. Katakanlah yang dicekam saya ingin 40 misalkan, maka sekarang jaraknya di sini, jaraknya ujung cak ke ujung benda kerja ada jarak 112 Bapak Ibu. Di mana 112 di sini harus kita facing 1, maka kita bisa menuliskan 111 atau 102, kemudian di offset
ini ya bisa kita isikan facingnya. Maka sekarang kita bisa masukkan nilai Z awalnya adalah 102, di mana nilai Z di sini sama dengan L3. 112 titik, kemudian tekan enter. Kemudian karena facingnya 1, kita naikkan ke kolom Z di ekstensi minus 1 titik input, sehingga nanti total 112 plus minus 1, jadi ketemu 111 untuk panjang benda kecilnya. Kita klik apply dulu sehingga benda kecil akan memanjang gitu. Kita tutup. Sekarang kita panggil programnya. Program ini program nomor 501, kita panggil yang nomor 500. Kita masuk di mode edit saja dulu. Kita kembali, kita masuk di program ya, O500, kemudian kita tekan bawah sehingga dia akan open screen. Kemudian untuk menjalankannya kita manggil modenya ke auto, ini kita minimize saja dan kita tekan cycle startnya screen, dan dia sudah akan mulai penyataan seperti sebelumnya Bapak Ibu. Oke, semoga membantu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa men-setting sumbu Z nya berdasarkan yang di part 2 kemarin ya, di Renan untuk setting sumbu X dan Z nya menggunakan benda kecil sebagai titik acuannya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan cara yang ini menggunakan Z setter Bapak Ibu. Semoga membantu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.